Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu. Ya, sampai ketemu lagi di channel Hamba TV. Dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, ya, diberi kelancaran rezeki yang banyak, yang barokah dan membawa berkah bagi kita semuanya. Ya, saat ini kita belusukan, ya, berada di Candi Bangkal, ya, yang berlokasi di Dusun Bangkal, Desa Candi Harjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini tidak jauh, ya, letaknya dari Ngoro Industri, ya. Ini yang membuat candi ini menjadi tenggelam dengan bangunan-bangunan pabrik yang banyak sekali di sekitarnya. Namun candi ini tetap berdiri tegak dan utuh di kawasan pedesaan. Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, catatan sejarah mengenai Candi Bangkal ini. Tapi yang jelas Candi Bangkal ini diperkirakan dibangun pada abad 13 sampai ke 14 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Konon katanya candi ini dipergunakan sebagai tempat pemujaan dan juga pemuliaan untuk para leluhur. Bentuk bangunannya pun mengisyaratkan kalau Candi Bangkal ini adalah peninggalan agama Hindu pada masa itu. Ya, bangunan Candi Bangkal terbilang utuh, ya. Hanya beberapa bagian saja memang sudah keropos dan rusak ataupun rontok karena batu batanya ini sudah berusia ratusan ribu tahun, ya. Dulu pernah ada gempa yang merobohkan rumah penduduk, tapi hanya candi ini yang masih berdiri kokoh tanpa retak sedikit pun. Hal yang membuat struktur bangunan Candi Bangkal, ya, khususnya ini yang ada di bawah, masih berdiri kokoh kemungkinan adalah penggunaan pondasi berupa batu andesit. Namun di beberapa bagian badan candi ini ada batu bata merah yang sudah rontok ataupun terlepas, ya, karena usia. Bagian yang paling parah ini kerusakannya ada di sisi selatan dan juga di tangga di depan candi. Meski begitu, tangga tersebut masih bisa dinaiki, ya. Tapi tetap harus berhati-hati agar tidak semakin merusak struktur bangunan yang sudah mulai rapuh. Untuk atapnya ini sangat mirip sekali, ya, dengan beberapa candi lainnya yang ada di kawasan Trowulan yang membentuk sempurna, ya, kecuali di bagian selatan ada yang sudah termakan usia atau korosi, ya, bisa dibilang begitu. Di sekujur tubuh candi ini tidak banyak begitu relief, ya, cerita yang tergambar jelas seperti sejarah candi-candi yang ada di Trowulan ataupun di daerah sekitarnya ini. Hanya saja ada ornamen yang bentuknya ini hampir sama di sekeliling candi ini sampai memutar. Kalau melihat ke bagian pintu ada 6 buah arca, ya, yang terbuat dari batu andesit dan menempel di tiap sisi candi. Satu buah arca Batara Kala besar sekali ini menempel di atas pintu masuk. Sedangkan di kanan dan kiri pintu ini dan juga belakang terdapat arca dengan ukuran yang lebih kecil dari Batara Kala juga. Ini, ya, di lokasi di dalam candi, ya, terlihat masih bagus, ya, dalamnya ini. Itu juga ada tempat bekas orang ritual. Ya, di depan bagian candi ini terdapat sebuah bata merah, ya, yang ditata menjadi bentuk persegi yang diperkirakan bangunan ini dulunya berupa altar atau pembuka dari candi utama. Coba kita lihat dari atas, ya. Kita gunakan pakai drone. Jadi Candi Bangkal ini mungkin masih belum banyak yang orang tahu, meski ukurannya ini lebih kecil, ya, dari Candi Brahu, ya. Namun ada banyak hal yang bisa teman-teman atau sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada, seperti kekokohan hingga sisa-sisa bangunan yang masih ada hingga saat ini. Jadi sahabat bisa
mampir ya kalau bis pada waktu lewat di jalan Mojokerto Ngoro ya tepatnya. Ya, Candi Bangkal ini pernah dibahas secara singkat oleh N.J. Krum pada tahun 1923 dalam bukunya Inleading to the Hindu-Javanese Kunst. Keterangannya tentang candi ini terdapat dalam The Monsterkop in the Hindus of Javanese karya E.B. Vogler. Dalam bukunya tersebut, Vogler menjelaskan keberadaan candi ini serta membahas kepala kala yang terdapat pada candi tersebut. Jadi kompleks Candi Bangkal ini berdiri di atas lahan seluas 1.700 meter persegi ya. Sahabat bisa lihat kanan kirinya itu adalah sawah penduduk ya. Sedangkan lebarnya ini 6,25 meter, sedangkan ketinggiannya dari atas sampai ke dasar lantai atau tanah itu 10,8 meter. Jadi terdapat pagar keliling yang terbuat dari bata merah juga, namun kondisinya sudah tidak utuh lagi, dengan ketinggian kurang lebih 40 cm yang mengelilingi kompleks candi ini. Jadi candi ini masih berdiri tegak ya sahabat Hamba TVI, meskipun dulu pernah ada guncangan gempa yang menghancurkan rumah-rumah penduduk sekitar. Namun candi ini masih tetap berdiri karena pondasinya itu terdiri dari batu andesit. Seperti ini ya sahabat Hamba TVI. Nah, jadi di bagian depan candi terdapat tumpukan ya batu bata merah yang berbentuk persegi, yang diperkirakan bangunan tersebut dulunya merupakan altar atau pembuka dari candi utama. Jadi untuk masuk ke candi utama ini ada istilahnya kalau orang sekarang nyebutnya itu pintu gerbang, seperti itu ya sahabat. Namun sudah hancur ya, bagian atasnya tersisa bagian kaki atau pondasinya saja. Sedangkan di sisi utara itu bangunan candi terdapat 3 makam ya, makam tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi ketiga tokoh itu masih yang disucikan atau dikeramatkan oleh masyarakat sebagai salah satu keluarga yang membuka atau istilahnya babah ya candi ini dulu pada saat ditemukan, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari atas, bentuknya ini sangat ramping sekali ya sahabat Hamba TVI, dan menjulang tinggi ya, merupakan ciri khas dari candi-candi yang ada di Jawa Timur. Berbeda dengan candi yang ada di Jawa Tengah, meskipun sama-sama memiliki pola simetris, namun memiliki bentuk yang lebih tambun ya. Bentuknya yang tinggi dan ramping inilah menyebabkan candi-candi di Jawa Timur ini sangat rentan dari keruntuhan bila terjadi gempa, seperti itu. Jadi Candi Bangkal ini dan juga candi-candi lain seperti Candi Ngentos, Candi Sawentar, dan juga Candi Sumberjati diperkirakan memiliki bagian atap yang tinggi, namun sebagian telah runtuh akibat gempa yang berada di antara sawah atau kebun penduduk ya. Sementara bagian dasarnya ini dekat sekali dengan sawah, jadi becek ya kali ya, jadi ada genangan air di dalamnya. Ya, secara arsitektur Candi Bangkal ini mirip dengan Candi Pari ya, yang ada di Porong Sidoarjo. Nah, candi ini menghadap ke arah barat. Di atas pintu terdapat hiasan kala juga. Pada waktu tertentu warga sekitar menggelar acara sedekah bumi di samping candi ya. Di sana warga menggelar selamatan dan juga pentas wayang kulit. Jadi tradisi ini dilakukan setiap masa usai panen. Begitu Mas. Menurut cerita yang saya dengar tadi dari berbagai sumber, begitu. Ini jadi Candi Bangkal ini tampak secara keseluruhan nih sahabat. Ini lebih tinggi dari yang tampak sekarang. Oke, untuk sementara itu dulu ya sahabat, sejarah singkat dari Candi Bangkal. Semoga ini bisa menambah wawasan atau edukasi ya kepada kita semua, khususnya kepada yang belum mengerti atau belum pernah paham
Jadi yang sudah mengerti biar tambah mengerti begitu. Jangan lupa yang belum subscribe ya sahabat Hamba TVI, silahkan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar tetap bisa mengikuti terus update terbaru video dari Hamba TVI. Dan juga tekan tombol like-nya, juga share ya agar channel ini bisa terus berkembang, dan komentarnya agar channel ini juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVI. Terima kasih.